Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 kelas C. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan beberapa contoh kerusakan pangan pada kacang-kacangan, sayur, dan buah yang kami temukan di sekitar kami. Kacang panjang tersebut mengalami perubahan warna yang dapat dilihat pada video, dan juga terdapat bercak kecoklatan atau kehitaman pada permukaan kacang panjang yang diidentifikasi terjadi pembusukan atau serangan jamur. Selanjutnya, perubahan tekstur yang keriput dan layu menunjukkan bahwa kacang panjang tersebut sudah tidak segar lagi atau mengalami dehidrasi akibat penyimpanan yang terlalu lama. Bagian luar tampak memiliki tekstur yang tidak mulus. Kemungkinan terdapat lapisan yang berlendir yang menandakan adanya pertumbuhan mikroorganisme seperti bakteri atau jamur. Kebusukan dari kacang hijau. Kacang hijau dapat menjadi busuk karena beberapa penyebab antara lain yaitu kelembapan yang tinggi. Kacang hijau yang disimpan dalam lingkungan yang lembab dapat menyebabkan pertumbuhan jamur dan bakteri yang dapat membuat kacang hijau menjadi busuk. 2. Suhu yang tidak tepat. Kacang hijau yang disimpan dalam suhu yang terlalu tinggi atau terlalu rendah dapat menyebabkan kerusakan pada biji kacang. 3. Penyimpanan yang tidak tepat. Kacang hijau yang disimpan dalam wadah yang tidak tertutup rapat atau tidak kering dapat menyebabkan kelembapan atau membuat kacang hijau menjadi busuk. Yang keempat, infeksi jamur. Kacang hijau dapat terinfeksi oleh jamur seperti Aspergillus dan Penicillium yang dapat membuat kacang hijau menjadi busuk. Jeruk nipis masuk dalam kategori buah jeruk. Dapat dilihat pada video bahwa kulit pada jeruk nipis tersebut mengalami perubahan warna dan juga berkerut karena kehilangan air dan proses pematangan berlebihan. Ini sering terjadi karena jeruk nipis disimpan terlalu lama atau karena terkena suhu yang tidak sesuai. Buah pepaya tersebut mengalami kerusakan dan pembusukan. Terdapat bercak-bercak berwarna hijau, hitam, dan putih yang kemungkinan besar adalah jamur yang tumbuh pada permukaan kulit pepaya, menandakan pembusukan akibat kontaminasi mikroba. Selanjutnya, kulit pepaya tampak memiliki warna yang tidak merata dengan bercak kehijauan dan kecoklatan yang bisa menunjukkan proses pembusukan dan fermentasi alami yang terjadi pada buah yang terlalu matang atau disimpan dalam kondisi yang tidak baik. Dari penampakannya, pepaya terlihat mulai kehilangan tekstur aslinya, kemungkinan sudah menjadi lembek dan berair akibat proses pembusukan. Lalu ada beberapa pepaya yang dibungkus dengan plastik, tetapi ini tidak menghentikan pertumbuhan jamur yang mungkin disebabkan oleh kelembapan yang terjebak di dalamnya. Bisa kita lihat, tampak dari wortel tersebut sudah mulai mengalami tanda-tanda kerusakan. Adapun tanda-tanda yang bisa kita lihat, yang pertama adanya bercak hitam. Bercak hitam yang terlihat kemungkinan disebabkan oleh infeksi jamur atau bakteri akibat penyimpanan yang kurang baik, terutama di lingkungan yang lembab. Yang kedua, teksturnya yang kasar dan kering. Wortel terlihat mengalami penyusutan dan pengerutan yang mengindikasikan kehilangan kelembapan. Hal ini dapat terjadi karena penyimpanan terlalu lama atau dibiarkan di tempat dengan udara yang terlalu kering. Yang ketiga, bercak putih halus atau seperti serat atau jamur. Wortel menunjukkan adanya serat putih halus pada permukaannya yang mungkin merupakan lapisan awal pertumbuhan jamur akibat kelembapan tinggi. Jika ini hanya di permukaan, wortel mungkin masih bisa dikonsumsi setelah dicuci dan dikupas. Yang keempat, tunas kecil yang ada di pangkal. Wortel mulai bertunas yang menunjukkan bahwa ia sudah mulai mengalami proses perkecambahan karena kelembapan dan umur penyimpanan yang lama. Wortel yang bertunas masih bisa dimakan, tetapi kandungan gulanya mungkin telah berkurang sehingga rasanya bisa menjadi lebih hambar atau pahit. Untuk mencegah kerusakan seperti ini, wortel sebaiknya disimpan di tempat yang sejuk dan kering, seperti di dalam kulkas dengan kelembapan yang dikontrol.
Itulah penyampaian dari kelompok kami yang bisa kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.